terlihat jelas kalau ketebalannya memang sama, fix. Yang membedakan adalah o-ringnya ini atau tiring yang ada di rantai warna merah. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba reviewin atau komparasi tentang DID 428HD Gold dengan DID 428 VT Red. Jadi apa sih bedanya dari dua macam rantai ini? Let's check it out. Oke, kali ini kita akan fokus dengan dua macam rantai ini yang sebenarnya memiliki spesifikasi yang berbeda, tetapi masih dalam lingkup tipe 428, sorry. Jadi antara dua rantai ini memiliki range harga, dari segi harga itu cukup signifikan, lumayan jauh jaraknya. Ada 428 VT itu dia ada di harga 1,1 itu dengan harga eceran tertingginya. Kalau 428 HD itu gold, harga eceran tertingginya ada di 385. Ini yang 428 VT itu dia memiliki panjang 140. Kalau yang 428 HD ini sama 140 dengan harga di angka 385 itu. Jadi kita lihat apa sih bedanya dari kedua macam rantai ini, karena banyak sekali pertanyaan terkait dengan harganya yang cukup berbeda jauh, hampir berapa persen, itu bisa sampai 300% lah ini ya ceritanya. Oke, let's kita start dulu dari 428 HD. Ini 428 HD yang sudah pernah kita review sebelumnya, yang kategori cukup lumayan bagus di 428 HD ini, di rantai selevelnya. Ini barang yang kemarin sempat kita buka buat kita review. Sekarang kita coba komparasi dengan 428 VT. Okay. Seperti biasa ada starter packnya. Di sini ada connecting link, rantai, dan ada stiker juga. Sedangkan kalau di 428 VT, connecting link. Nah, ini yang akan jelas nanti terlihat perbedaannya. Walaupun HD kita buka dulu. Oke, kita buka yang 428 VT. Oke, ini dia rantainya 428 VT. Wih, tebel banget itu ternyata. Oke, kita coba bandingkan dari segi apanya dulu ini. Speknya dulu. Nah, kalau 428 VT ini tipenya adalah tipe close chain, atau
Kalau orang-orang banyak bilang ini 428 428 O-ring. Taunya dari mana O-ring? Ini di sini ada O-ringnya. Di celah-celah ini ada O-ring. Ini sempat saya motong rantai R15 ori. Itu O-ring yang ada itu semacam ini di dalamnya. Dia pakai O-ring. Tetapi untuk yang 428 VT ini dia memakai T-ring. Tidak terlalu jelas sebenarnya untuk perbedaannya antara O-ring, T-ring dan X-ring. Tetapi kalau diamati secara seksama memang akan kelihatan berbeda di dalamnya. Jadi untuk 428 VT ini tipenya adalah tipe close chain atau rantai yang tertutup oleh ada sealnya di dalam. Sedangkan untuk 428 HD itu dia tipenya adalah tipe open chain atau rantai yang tidak memiliki seal. Jelas di sini. Ini saya ada potongan rantai sedikit buat review aja. Jadi tidak ada celah-celah, di celah-celahnya ini tidak ada O-ringnya. Kalau dia ada O-ring di sini pasti dia ada semacam ini nempel di sini. Di sini ada bosnya, ada ini, nanti dia nempel begini. Ada di celah-celah ini. Oke. Jadi dalam yang membedakan antara rantai open chain dan close chain. Jadi sudah jelas untuk ini memiliki ketahanan yang lebih bagus karena apa? Rantai open close chain itu di dalamnya sebenarnya di dalam bos ini sudah ada semacam pelumas yang tidak mudah keluar karena sudah disil dengan yang namanya atau O-ring di sini. Rantai ini memiliki ketahanan yang lumayan tinggi, jadi nggak perlu sering-sering dilumasin karena sebenarnya sudah ada pelumas yang ada di dalam bos ini yang terkunci di dalam sini. Dan perawatannya itu cukup kalau dibilang rumit ya apa ya, cuma perlu hati-hati saja sih. Hindarkan dari yang namanya bensin. Kalau ini kena bensin, ini yang namanya O-ring atau T-ring atau X-ring ini sealnya atau O-ringnya ini akan cepat keras dan akan cepat rusak. Dan efeknya nanti adalah ketika motor dipakai itu sangat berisik sekali. Dijamin sangat berisik sekali. Dan untuk membuat tidak berisik atau mereduksi keberisikan itu harus di chain loop lagi lebih sering. Dan efek jangka lanjutnya adalah si O-ring itu akan mati dan tidak bisa lurus, nanti dia jadi ini akan nekuk, biasanya tertekuk. Ini penampakan dari pinggirnya. Ada emboss di ID di situ. Mewah sekali ini penampakannya. Dan di dalam connecting ringnya sudah ada ini, sudah ada O-ringnya. Sudah ada O-ring. Berbeda dengan 428 HD
Di sini tidak ada seal, jadi pelumas yang ada di dalam bos ini sangat memungkinkan cepat keluar karena kebiasaan yang mungkin kurang pas itu dengan mencuci dengan menggunakan apa semacam bensin atau cairan keras lain yang bisa melunturkan pelumas di dalam bos ini. Dan kalau sering sudah keluar berarti harus sering di chain loop agar nanti tidak berisik. Oke, sekarang kita cek untuk ketebalannya antara dua rantai ini bagaimana, antara ketebalan satu rantai dengan rantai yang lain. Terlihat jelas kalau ketebalannya memang sama, fix. Yang membedakan adalah o-ringnya ini atau tiring yang ada di rantai warna merah. Next, berikutnya kita akan kasih info terkait dengan DID tentunya. Ini ada special parts catalog. Ini ada DID since 1933. Kita coba buka dalamnya. Nah, ini motor-motor yang menggunakan rantai-rantai DID. Ada Valentino Rossi di Yamaha Movistar MotoGP. Itu ada YZR M1 yang ya sudah pada tahu lah ya. Ada di Aruba Ducati SPK tim ACCS Davis di penikelnya. Ini ada LCR Honda MotoGP juga ada. Dan masih banyak pabrikan lain yang juga disupport oleh oleh DID tentunya. Ada Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Ducati, KTM, Triumph, MV, ada apa ini, Serco, Beta juga ada. Nah, kita langsung aja ke rantai tiring. Nah, sekedar info saja buat teman-teman, DID itu memiliki 3 macam seal chain sebenarnya. Ada yang X-ring, ada yang ring, O-ring, ada yang tiring. Yang kita sedang pegang sekarang adalah yang tiring ini. Dan penampakannya ada jadi seperti ini. Kalau posisi X-ring bagaimana? Nah, sini dia. Sebenarnya bentuk tidak terlalu bundar lingkaran begitu, tetapi tetap wujudnya lingkaran, tapi dia motifnya adalah bukan bundar, dia pakai X gitu. Sedangkan kalau O-ring di sini kelihatan sekali kalau dia memang bundar total. Sedangkan kalau tiring seperti ini hampir mirip seperti jamur ya. Bentuknya seperti ini, meskipun penampakan secara kasat matanya adalah hampir menyerupai yang O-ring ini, tapi berbeda ya teman-teman antara tiring dan O-ring. Dan untuk kekuatannya ya nih, elongationnya, compression, frictionnya, oke. Ini untuk seal chain ada hyper long life chain. Yang X-ring ini biasanya untuk motor-motor gede nih, untuk moge-moge di atas 600 cc. Untuk pilihan warna rantainya dari tiring ini ada merah, hijau, biru, dan gold tentunya. Ini ada di paket penjualan dari R15, mulai dari R15 sudah menggunakan tiring.
Well, teman-teman, sedikit menambahkan buat review dari rantai HD dan HDS sebelumnya di video sebelumnya. Ini saya mau menunjukkan salah satu bukti kalau sebenarnya rantai DID 428 HDS itu sama dengan 428 HD Gold. Nah, ini salah satu buktinya. Oke, sudah terlihat di part katalog DID ini menunjukkan kalau dia menggunakan HDS Gold di sini. Jadi jangan terlalu mendewakan yang namanya rantai gold ini lebih baik, tidak. Karena ini sebenarnya rantai yang sama dengan kode yang sama, tapi cuma ada sedikit perbedaan di kode dari DID HD Gold ini, dia menggunakan HD saja. Yang lain ada tambahan S di belakangnya, tapi tetap dalam satu tipe 428 HDS. Oke. Dan satu lagi pertanyaan yang sering saya dapatkan di WhatsApp saya itu dari teman-teman R15, pengguna R15 terutama. Kenapa meskipun menggunakan rantai DID tetapi tidak bisa bertahan lama atau cepat rusak? Masalahnya kira-kira ada di mana? Menurut saya itu cukup beralasan juga karena beberapa customer saya menanyakan, banyak sekali yang menanyakan hal itu. Yang pertama menurut saya memang dari sisi ketebalan rantainya itu berbeda dengan rantai dari pabrikan Yamaha meskipun sama-sama menggunakan merek DID. Kenapa kok bisa berbeda dari bagaimana bedanya itu ada di tiap lempengan rantainya. Kalau kita di sini di DID OM atau DID aftermarket itu dia menggunakan ketebalan lempengnya ini 2 mili. Sedangkan yang ada di DID yang bawaan Yamaha itu meskipun O-ring dia menggunakan lempengan setebal 1,5 mili. Kenapa kok berbeda? Nah, ini urusan pabrikan. Karena ya terkait dengan biaya produksi motor tersebut. Pabrikan mengorderkan rantai dengan budget tertentu agar bisa cukuplah biaya produksi dengan nanti dengan harga jual di pasar. Jadi istilahnya ya adalah pengurangan sedikit kualitas di rantai itu sendiri. Begitu ceritanya teman-teman. Jadi begitu teman-teman, saya rasa sudah cukup paham. Kalau kurang paham mungkin harus cek dulu video-video sebelumnya terkait dengan komparasi rantai DID ini. Kita tetap fokus dengan DID dulu, nanti setelah kita selesai dengan rantai DID, kita akan cari pembanding dengan rantai-rantai merek lain. Saya sih sudah kepikiran dengan rantai merek yang itu, tapi nantilah kita selesaikan dengan komparasi DID-nya saja dulu. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like atau komen untuk terus mendukung channel YouTube reseller ini. Terima kasih. See ya.